Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah kita mulai dengan kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam menunaikan suruhan dan kewajiban dalam beragama. Mudah-mudahan niat kita dan semua yang kita upayakan pada malam hari ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keredaannya kepada kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga beliau, keturunan beliau, sahabat beliau, pewaris beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Amma ba'd. Halaman 7 kah? Oh, kalap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi jami'i 'ulumihi fid dharaini wa khasarna fi zumratihi. Kalamun, artinya berkata-kata, maka mustahil keluh atau bisu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sempurna kata-kata adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir kepada Allah Ta'ala dengan harapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Malam ini Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita membahas dan mengenal lagi salah satu sifat yang wajib kita tahu, yaitu sifat Allah, yaitu yang disebut dengan sifat kalam. Di sini musannif mengartikan bahwa arti kalam itu adalah berkata-kata. Kalau kita alih kepada konteks kita keseharian yang bernama berkata-kata, itu ya seperti kita ini bepandir kayak ini, nah ada suara elak, nah, ada huruf, misalnya berhuruf nih, ya kan? Terus ada nada-nadanya, ada permulaannya, ada akhirnya, kadang tinggi, kadang rendah, kadang datar kata-kata itu. Ini kalau kita nisbahkan kata-kata itu kepada kita, kepada makhluk. Nah, dan perlu kita ingat kembali bahwa Allah Ta'ala itu satu yang harus, yang wajib kita tekankan, Allah itu lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahadun kufuwan lah. Tak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kedua, laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu tidak serupa, tidak sama
tidak sebanding dengan makhluk. Itu dulu kita pegang. Ketika kita mengatakan, memikirkan bahwa misalnya ini kalam seperti kita, maka itu menjadi kemustahilan, tabrakan dengan dalil-dalil yang ada, tabrakan dengan walam yakulahu kufuwan ahad. Kalau Tuhan itu beban dirinya kayak kita. Lalu bagaimana menyikapi mengerti tentang sifat kalam Allah itu? Kita artikan aja kalam itu dengan kemampuan Allah berkomunikasi. Kalau sudah arahnya komunikasi, maka itu sifatnya sudah umum. Kita pun berkomunikasi, itu kan komunikasi itu dalam artian luas pengertian komunikasi itu. Bisa saja komunikasi itu tidak harus dengan suara, tidak harus dengan huruf. Contoh, pian mengerti tidak? Misalnya apa nih? Karena kan dari sekolahan ya, di sekolahan tuh ada lonceng berbunyi lonceng tadi, misalnya bunyinya 6 kali. Sebentar lah, berbunyi teng 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 ya Pak. Tuh kadang-kadang apa tandanya tak nyuruh apa 6 kali, masukkan bola. Bunyi apa tuh biasanya? Teng teng teng, bunyi apa tuh? Lonceng lah, lonceng. Sekarang Bapak tanya, apa bunyi lonceng? Bunyi lonceng tadi apa bunyinya? Apa bunyinya lonceng dari Pak? Teng teng itulah. Kada bunyinya aja nah, bunyinya tadi dibahasakan lawan bahasa pian Pak. Teng teng ya pian lah. Tapi dengarkan adalah berhuruf bunyinya itu tadi. Berhuruf lah. Ini nah apa hurufnya? Nah, apa hurufnya? Udah hurufnya. Nah. Udah hurufnya. Tapi bersuara apa, Pak? Apa hurufnya? Duk 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 tuh pian. Ini kan ada huruf D kan adanya nih. Oh, ada juga. Kan ada juga. Udah lah. Itu sebutin loh kekuasaan Allah nih. Maulah sesuatu suara aja hurufnya ada. Ada juga hurufnya ya, suaranya ada. Ini jam 5 sudah. Ini jam 7. Tahu. Itu huruf aja suara ada. Masuk waktunya bulan aja. Bukan dir ada apa adanya. Tapi tahu ya, masuk dir ke waktunya. Ada juga gue huruf kada, bersuara kada, tapi yang paham. Apa maksudnya? Linggang, linggok, bibinian nih malam Jumat nih. Nah laki ini keluar kada lo mengerti itu tak? Artinya kalau sudah pandir malam Jumat tuh artinya tuh bila keluar masuk enak keser-keser ha. Iya tuh maksudnya. Apa maksudnya? Itu kan sudah pandir kudu sebuah suara gitu. Kusah paham jadi pian. Iya. Nah ini ulun memadahkan loh, ngarannya kan berkomunikasi itu tidak harus dengan huruf, tidak harus dengan suara.
Jadi kita bingung kita, oh Rasulullah SAW mendapatkan firman dari Allah, mendapatkan wahyu Allah. Apa Allah tuh langsung ngomong begini, Muhammad, darakan firman unda, ada dah itu. Timbul ujar Nabi, Allah Ta'ala berfirman, tok gitu kan. Ditulis oleh para sahabat. Sekarang pertanyaannya ini Quran. Kita nyebutnya firman Allah. Konsep di dalam agar konsep dalam tauhid, firman Allah itu tanpa urut, tanpa suara, tanpa i'rab, tanpa lahan, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa ada bandingannya. Kok Quran ini ada hurufnya, ada suaranya? Apa itu? Kayak apa yang menjawab? Ini adalah firman Allah yang dibahasakan dalam bahasa Arab. Paham? Pian sayang cinta lawan gadis. Dalam hati pian ini cinta benar. Lalu pian ambil pulpen, tulis. Apa di dalam hati pian nih? Di dalam hati pian ini ada lautnya, ada suaranya. Kedada timbul kemulah tikar panjang benar. Surat ini 6 lembar, 7 lembar berkisah tentang cinta aja nih. Itu bahasa hati yang dibahasakan ke dalam bahasa tulisan. Tapi kada boleh tulisan itu kita katakan, wah ini bukan bahasa hati, bukan. Itu menunjukkan bahasa hati. Ini Quran ini menunjukkan itulah firman Allah. Maka disebut Quran itu adalah mushaf, itu adalah mushaf yang tertulis di dalamnya firman-firman Allah. Makanya jangan dihina, jangan diserengakan, karena itu adalah tunjukannya. Itu Quran, itulah firman Allah, supaya kita mengerti. Gitu. Jadi kalau kita menghormati Allah, meninggikan Allah, maka jangan hanya zat Allah, tapi seluruh yang ada pada diri Allah harus kita tinggikan. Contohnya Al-Quran ini. Makanya mengatulani dan Al-Quran ini. Bila dia sembarangan. Ini ada lu lihat fatwa di Kai Janggut di YouTube itu. Quran kenapa jadi cium? Mencium Quran dipermasalahkannya. Gak ada jadi Rasulullah mencontohkan cium Quran. Itu kan flat. Arbitrari itu. Kada benar, kada berotak dia ngomong seperti itu. Emang zaman Nabi itu ada Quran berbuku kayak ini kah? Nabinya kada mencontohkan mencium ini. Zaman Nabi mana ada yang berbuku kayak ini Quran? Quran ini berbuku zaman wayah siapa? Tahu lebih ya? Dibukuakan tuh zaman Sayyidina Umar. Hanya ada Quran yang berbuku nang ini. Nyata ya kan ada contohnya Nabi mencium Quran. Oh Nabi itu hafal Quran. Sahabat-sahabat itu hafal Al-Quran. Begitu. Nah, sekarang Quran itu ditulis. Quran yang diomongkan Rasulullah itu ditulis dalam bahasa tulisan, sama saja kedudukannya. Baik yang ada dibahasakan di dalam bahasa lisan maupun bahasa tertulis ataupun yang ada di dalam hati kita. Sama saja kedudukannya. Makanya bila kita ada orang nih kawannya hafal Quran sebukuannya hafal. Ujar guru-guru kita bahari, jangan sampai bersalaman lawan sidin itu kita kada bawa uduk. Mulianya orang tuh nah hafal Quran sebukuan 30 juz hafalnya. Jangan sampai jadi sidin kita bersalaman lawan sidin, bersentuh lawan sidin itu kita kada bodoh untuk menghormatinya. Quran berjalan bukan itu. Apalagi nang kawanan nang banyak isi hafalan. Nah bagus banget tuh. Di antara jasad yang matinya kada dimakan tanah, orang dah, yaitu orang nang penghafal Al-Quran.
Jadi urang nang hafal Quran tuh pakai bungkar kuburnya tuh. Kada busuk tuh. Jadi jasad-jasadnya jasad orang para nabi, jasad rasul-rasul, jasad orang-orang wali, ulama-ulama yang besar, yang hebat-hebat, yang sudah kenal dengan Allah, mereka itu mati, insya Allah kada dimakan. Apalagi orang nang katujuh setiap malam mengamalkan surah Muluk, suratul Muluk. Apa? Nah, tara. Tiap malam yang gawing itu, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Tiap malam pian mamalakan tuh. Kada buruk pian. Kada usah cari kajian apa-apa. Itu aja pian kaji biman. Mamalakan itu aja ngerti lah buruk. Kada mengerti kada kah? Baca dulu. Nah, itu kehebatannya suratul Mulk gitu. Ada kalau orang katujuh mengamalkan tiap malam, bahkan sampai hafalnya, karena bilang tiap malam. Baik Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, kalam Allah nang aslinya itu, ya, kada bahur kada bersuara, ada ba awal kada ba akhir. Dia terus, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kan selamanya begitu Allah. Tapi kalau dilihat tulisannya Bang, Bismillah, Bismillah, Rahmanirrahim, Membah bisan. Nah itu kan, itu oleh dilihat tulisannya. Tapi ini menunjukkan Allah yang kada awal dan kada akhir itu. Nah seperti itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Apa buktinya Allah Ta'ala itu bersifat kalam? Di dalam Quran Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Bermula Allah itu telah berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam dengan sempurna cara komunikasi. Berkata-kata dengan sempurna, tak ada cacat. Nah, Nabi Musa ke Bukit Tursina, bertemu dengan Allah, menerima 10 perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tertera di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat lah, kitab Taurat Nabi Musa. Bahkan di mana ngarannya pada saat itu memang Nabi Musa ini menginginkan kan, ceritanya itu menginginkan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jar Tuhan, ikam hendak melihat aku, anehnya kada percaya kalau aku ujian Nabi Musa, bukan kada percaya bang Tuhan supaya ulun ini tambah nikmat, tambah nikmat, bukan hanya hati ulun tapi mata ulun seorang melihat. Ujar Allah Ta'ala, boleh kamu lihat di gunung itu, aku hendak bertajalli di gunung itu. Apabila gunung itu tahan, kamu lihat. Minyak kada tahan, kada jadi aku berarti. Begitu Tuhan hendak tajalli di gunung tadi, ceritanya hancur gunung tadi. Siup Nabi Musa. Siup. Mbak siup, bangun, mbak bangun, bertobat lawan Tuhan. Kada jadi. Nah ini. Nah ini mengisyaratkan lawan kita Pak mengisyaratkan lawan kita bahwasanya kemuliaan untuk melihat Allah itu waktu masih hidup nih, sikung aja orangnya. Siapa orangnya? Tahu lah pian. Nang kau melihat Tuhan masih dalam dunia, orangnya. Siapa orangnya? Nabi Muhammad aja kalau. Artinya nabi nang lain kada punya itu mukjizat melihat Allah Ta'ala. Itu pun kada di bumi juga sih, dinaikkan dulu ke tempat yang jauh ke atas sana yang mulia, tempat mulia. Di situ baru dia diperkenankan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika pulang ke bumi ditanya oleh hubungan kafir Quraisy, ketemu lawan Allah Ta'ala, nang kayak apa tadi ya? Nabi, Qul huwallahu ahad,
Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Kadang seumpamanya Tuhanku itu. Tuhanku nggak ada seumpamanya, karena itu aku kada kau berkisah. Ujar bubuan Abu Jahal, karena kamu kada kau berkisah berarti kamu berdusta. Itu kan. Karena kamu kada kau mengisahkan. Padahal kalau nyoba berpikir baik, mun kau dikisahkan tuh kawa kita memberikan gambaran, kan seperti itu. Ya kan? Ini kan orangnya kada kau diberikan kada kau digambarkan. Ini masalahnya. Jika kau digambarkan baik kawa sama kita nih. Ini buktinya satu aja, buktinya aja kita masalah ketuhanan nih. Ratan sembahyang aja kita merasanya beda-beda. Seikong pada seikong di antara kita nih, nah sholat, katakanlah sholat maghrib nih, nah apa rasanya di dalam sholat tuh bermacam-macam. Ada yang nyaman, ada yang gelisah, ada yang kada kawa husuk, ada awalnya husuk, tengahnya kada, ujungnya ada awalnya husuk, ujungnya flat. Ini membuktikan bahwa Allah itu bagi kita masing-masing merasakannya. Dan kadar kenikmatan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kuncinya di dunia ini orangnya harus makrifat kepada Allah dulu. Sekedar apa dalamnya kemarifatannya kepada Allah, sekedar itu dia mendapatkan kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi modal kita liqa bertemu dengan Allah adalah ma'rifatullah. Modalnya. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya, siapa saja yang ada merasakan manisnya ma'rifatullah di dunia, niscaya dia tidak akan mendapatkan manisnya bertemu dengan Allah di akhirat. Bahkan lebih mengerikan lagi, orang yang tidak pernah merasakan sedikit pun ma'rifat kepada Allah ketika dia masih hidup di dunia ini, sedetik dia tidak pernah merasakan ma'rifat itu, maka jarsidin ada kada kau diharapkan orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kada kau diharapkan. Nah, makanya kayak kita belajar tauhid ini harapannya kada lain. Konsep-konsep tauhid ini kita hayati, kita amalkan, kita musyahadahan di dalam kehidupan sehari-hari, harapannya supaya kita mencapai nangaran rasa makrifat kepada Allah itu. Jadi tangganya belajar ilmu tauhid. Tangganya nih belajar ilmu tauhid. Puncaknya makrifat Allah. Tandanya musyahadah kepada Allah, hatinya musyahadah kepada Allah. Perilakunya menjauhi, meninggalkan kada mahirawakan lawan hiruk pikuk dunia itu. Itu tandanya. Maksudnya dunia ini nak ubah kada mempengaruhi hati orang ini, kada mempengaruhi jiwa orang ini. Santai. Kenapa? Karena yang dipandangnya adalah Allah. Kenapa dia bisa memandang Allah? Karena dia punya ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatullah ini. Asal jujur. Masalahnya kan kada bujur. Kadang-kadang ngajinya lompat-lompat. Ya. Mengenal Allah jalan mana? Ada 3 jalannya. Ma'rifatnya 3 jalannya. Pertama yang disebut dengan mengenal diri. Munya kada kawa lewat situ mengenal asal. Yaitu mengenal asal, yaitu mengenalnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga dengan cara ini tadi. Ini bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke sini. Jadi Allah Ta'ala itu kan bisu. Kada bisu. Semua
yang tertulis, semua yang tercipta, semuanya itu merupakan tanda firman-firman Allah, tanda kalam Allah. Kita ini kalam Allah, diri kita ini kalam Allah. Itulah cara Allah berkomunikasi dengan kita, yaitu diri kita sendiri. Aku, kata Allah, Maha Kuat. Allah menyatakan dirinya Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Di mana kita melihatnya? Di diri kita. Lihat tak kekuasaan Allah pada diri kita? Melihat. Itu perkataan Allah, itulah firman Allah. Aku, kata Allah, orang yang alim berilmu. Semuanya aku tahu. Mana buktinya? Diri kita. Merasalah kita ini, kita lihat di diri kita, merasakah kita bahwa Tuhan itu Maha Alim? Nah, itu tak. Jadi semua bacaan itu ada di wadah seorang nih, bacaannya nih ada di wadah diri kita seorang. Gitu. Jadi tinggal baca diri saja, membaca alam, membaca diri, begitu saja. Nah, jelas lagunya nih. Sekali lagi, diri kita ini bukan Tuhan. Diri kita ini adalah sarana untuk kita mengenal Allah. Diri kita ini adalah dalil. Diri kita ini adalah firman Allah. Diri kita ini ada tulisan-tulisan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohani kita lah yang mengenal Allah itu. Allah Maha Pemaksa enggak, Pak? Allah tuh Maha Memaksa enggak? Iya memaksa. Apa buktinya? Pian pernah kawala membantah selama ini takdir Tuhan tentang diri pian. Nang kulit, nang pian, nang hirang-hirang tuh pian kada hendak asal ya kala. Handak putih tuh kayak orang. Kawala bantah. Kawala pian membantah Allah Ta'ala menghendaki pian lahir di Seranggo. Kalau kau bantah, jangannya lahir di pinggir Ka'bah cuman bener nih. Ada kawala, pian takdirnya lahir di Serang Tiung. Sekaligus Allah Ta'ala bukan hanya memaksa, dia juga maha lembut. Dia tidak hanya memaksakan kehendaknya, tapi dia juga mengayomi kehendaknya itu dengan baik. Ya, kita rasakan itu. Semua bisa kita baca, Pak. Kalam Allah itu. Oleh sebab itu, jika lanjut, maka patut bagi mukmin mu'takid. Sudah tahu Tuhan mereka ada besok dari bangsa. Bahwa ia banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dengan harapan supaya Tuhan ini menyebut kita juga. Uzkuruni azkurkum. Banyaklah ingat lawan aku ya Tuhan, supaya aku pun mengingatakan ikam. Guru, kayak apa tandanya Tuhan tuh kada ingat lawan kita? Apa tandanya? Kita kada ingat lawan Tuhan, itu aja tandanya. Sekarang seharian nih Nabian, berapa jam ingat lawan Tuhan? Ulun guru paling seperempat jam doang diingat Tuhan. Berarti Tuhan tuh lupa lah guru, bukan lupa kadung hirani. Paham lah Bu, kadung hirani lawan lupa beda. Kalau kita ini bisa diingat, Tuhan tuh ingat terus.
Apa maka ada lupa deh. Maksud lupa di sini takwilnya adalah kada mahiran nih. Kalau ingat dulu tapi tidak diterima. Pon. Ingat tapi tidak diterima. Maksudnya? Kita mengucapkan lafaznya tapi agak kakaruan misalnya. Iya. Begini Pak. Misalnya kita berzikir, misalnya lah membaca La ilaha illallah. Cuma misalnya sambetannya tadi karena misalnya kan gitu nih Pak. Nah kayak apa? Jawabannya pertama, ini ada dua Pak. Zikir ini ada zikrul lisan, ada zikrul qalbi misalnya kan, ada zikrul macam lah. Kita sebutlah ada zikir lisan berarti yang diucapkan. Ada zikir qalbi berarti yang diingat. Semuanya ini ada pahalanya. Misalnya pian mengucapkan la ilaha illallah tapi karena paling-paling nang kada pahala itu muntung pian. Nah, yang paling afdal itu memang keduanya. Lisannya benar, hatinya juga benar. Itu yang paling afdal. Di bawah pada itu ya hatinya aja. Di bawah pada itu ya muntungnya aja. Nah, kenapa dulu kalau muntungnya aja la ilaha illallah meskipun fasih tapi hatinya lupa kepada Allah, nah di situ nang kada terima tak. Berarti kan kada usurannya, artinya hatinya tidak timbul. Betahlil aja bro, betahlil cuma keingatan lawan paha ayam. Itu kita ini betahlilan rancak kalau lah. Nah, kisah zikir nih kan. La ilaha illallah. Apa jua surungannya, gitu kan? Gitu lah. Nah itu ngaranna kada berpahala. Kada berpahala. Tapi kalau misalnya hatinya aja, muntungnya tadi kada berbunyi, masih dapat pahala. Kecuali pada sholat yang rukun bacaannya kada boleh salah. Misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kada boleh salah. Ulun buret husuk bang hati ulun bang. Pada saat Allahu Akbar memasang niat ulun di situ. Tapi Allahu Akbarnya tak salah baca. Nah itu pula kada sah. Kenapa? Karena itu wajib bujur. Namanya tuh kalimatnya itu wajib bujur. Sekarang bro, Allahu Akbarnya bujur. Bujur Allahu Akbar bujur. Salah sebenarnya sah. Tapi hati ulun kada ada Allah di dalamnya. Itu ngarannya kada pahala. Hah? Gini, kan kondisi itu macam-macam. Kita tuh kondisinya kalau misalnya nih, orangnya sumbing ini wa ilaha illallah misalnya kan, ya itu kemampuan dia tidak masalah, apa dia mampunya untuk menyambat itu. Paling baca Quran kan orang ompong beda dengan orang yang dengan orang yang sempurna giginya. Orang sariawan baca Quran dengan orang gak sariawan ya beda juga. Kululur. Ya, itu situasi, lihat hukumnya saja. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, zikir biasa di luar sholat yang tidak wajib dan sebagainya itu, kalau kita hendak mendapatkan pahala lisan, maka kita harus menyebutnya dengan benar. Subhanallah. Subhanallah, kenapa pakai subhan? Kan mbak itu tambahin kalau subhanallah, gitu kan? Astagfirullah, hati-hati, jangan pakai kaf. Astagfirullah. Kalau astagfirullah itu pakai kaf kalau, kenapa artinya kapirakan ulun ya Allah? Kabar salah. Apalagi astaga, jauh sekali itu kok.
Pakai goyang astagfirullah. Itu lah. Astagfirullahalazim. Itu kan. Astagfirullah. Apa? Kayak apa? No, lagunya. Nah, ini lagunya nah. La yaghfiru dzunuba illa rabbul itu perlu dikoreksi. Karena pembaknya panjang. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Kalau kita jangan salahkan inya, karena inya rajin bang, nang bujur-bujur kada hendak bang. Astagfirullahalazim min kulli dzambil gitu deh, itu deh. Dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Bagus deh, anak-anak tadi, tak salah tadi. Yang paling bagus itu yang kayak biasa. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Itu biasa. Ada yang dengarnya atau ada yang melajari atau ini belajar sudah tahu kemana belajarnya. Ya Allah, sebab ngarannya. Nah, dibaikin lah. Bagus sudah, ntar tuh. Dibaiki itu harus mau. Ya Allah. Nah, dibaiki harus mau. Oke. Nah, lain gana-gana aja tuh Pak. Minta keropok. Iya. Enggak apa-apa. Subhanallah. Jadi bagus-bagus kita makin mengaji makin kita terkoreksi segala-segalanya. Itu mestinya seperti itu. Nah, kita ingin sekali lagi tadi orang yang banyak bila hendak disebut-sebut Allah, Allah terus menyebut-nyebut dia, maka kita harus banyak nyebut Allah. Ya. Anda cinta banyak menyebut. Nah, alamatul hub aksara min dzikrihi. Cinta itu tandanya banyak nyebut yang dia cintai. Begitu. Paling kadang menyebutnya dalam hati. Anang gitu. Kayak gitu. Ya kada bawa suara kada bawa bunyi bang sini nih. Masih anang amat tadi itu nah. Mana Pak Amat nih? Ada aja. Nah, kemudian sebelum ulun akhiri masalah zikir nih, masalah zikir. Banyak impian membaca tahlil. Ya seharian sama laman tuh Pak paling kada, tuh paling sedikit nih makam paling bawah. Dalam menjalani jalan akhirat, memperbaiki batin dengan zikrullah, yaitu membaca la ilaha illallah. Paling kada seharian sama laman itu jumlahnya 300. Itu sedikit benar itu, kulir benar sudah. Orang Islam membaca zikir la ilaha illallah. Lawan zikir la ilaha illallah itulah yang membuat iman kita ini selalu terbarukan lah istilahnya itu. Napa jadi Nabi? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sering-seringlah kau perbarui imanmu itu dengan membanyak berkata la ilaha illallah. Bahkan di dalam satu hadis, siapa yang membaca la ilaha illallah sehabis napasnya, pian misalnya siapa panjang napas tuh, saitu mah bisakan Pak Jasliyah. La ilaha illallah. Habis. Napas kita tuh habis. Nang panjang-panjang juga itu lah.
pula guru, ada penempatan yang itu baca. Ada loh. Ada kena pembahasannya sini. Masih panjang lagi. Nah, pikirnya itu diisi karena di dalamnya itu ilmu-ilmu yang ada di sini nang di sini ilmunya. Maka ujar Nabi, siapa nang kau nangka itu bah hidup hatinya dengan membaca la ilaha illallah itu bagan tarawaknya, maka ingat sudah menghangusakan 24.000 dosa besarnya. Tapi kadang gampang mencapai yang itu. Orang bisa aja ngomong la ilaha illallah, tapi isinya apa? Begitu. Nah, apa supaya kita isi? Karena di dalam sini ada biar makna-makna la ilaha illallah nang kawa kita hadirkan di dalam hati. Rajini turun insyaallah. Lawan pasan ulur paling kada pula. Nah, ini sekali lagi lawan pasar. Nah, paling kada imbah maghrib atau imbah isar atau imbah asar lawan imbah subuh. Pian baca ini sekali lagi rancak dah ulun 12 kali la ilaha illallah la ilaha illallah. Oh. La ilaha illallah la ilaha illallah. Dua kali hitungnya, jadi 2 kalimat jadi satu. Tuh satu. 12 kali. Limbahnya itu pulang kenapa mah? Baca pulang. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. 12 juga. Limbah itu kena hu 12 juga. Kena tutup lawan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amalkan pian itu. Itu kanyang jiwa pian. Itu nutrisi bagi jiwa. Nutrisi, vitamin, penghidup hati. Zikir nih. Pon. Iya, termasuk ada penyakit hatian. Biar kada beberes, paling parut sakit. Amal hati, pikiran, insya Allah tenang aja. Parut mereka ada sanggup. Paksa mencari itu ya. Nah, itu tadi, paham apa? Nah, harinya mana aja kada baca catatan. Misalnya bercatat nahnya la ilaha illallah la ilaha illallah 12. Allahu Allah 12. Hu 12. Hanya rekina ditutup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kalau perlu nyepian kau aja setiap imbah sembahyang. Satu mat bener lah nih tuh. Yang satu mat hajat ya Allah. Enak ya. Nah, itu ngarannya zikir terekat daripada Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Terekat Idrusiyah. Ngarannya. Nah, ini aja yang ulun sampaikan. Mohon pian semuaan, mudah-mudahan bermanfaat dan rajin-rajinlah kita sekali lagi berzikir kepada Allah. Karena berzikir kepada Allah itulah pahala paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min ya rabbana rabbil alamin. Salah hilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan lain waktu kesempatan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ya rabbal alamin. Hadanallahu fi ju'ain wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.